Konflik harta warisan sering berakhir di pengadilan. Nah, yang bikin miris, perseteruan banyak terjadi antara anak dan orang tua. Biasanya nih perebutan terkait harta berupa tanah atau bangunan. Lalu apa yang menyebabkan warisan rentan gugatan? Jadi perkosaan yang bayar, bukan bayar. Tapi soalnya saya ingat, Pak, sampai mati. Nggak bisa dinasehatin banget. Ingat sebenarnya soalnya sedang Allah ya Robi. Dimana laporin ke Mabes, ke Polda, udah kayak kaki kayak begini ya. Tangis Rodiah tak terbendung saat menceritakan kasus hukum yang melilitnya. Perempuan berusia 70 tahun warga Kampung Gudang Huut, Desa Sindang Jaya, Bekasi, Jawa Barat ini tak mengira anak kesatu yang dibesarkannya tega menuduh dirinya melakukan penggelapan surat tanah yang merupakan warisan dari sang suami. Polemik muncul sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Dalam gugatan di Pengadilan Agama Bekasi memutuskan Rodiah mendapatkan gonogini dari suaminya sebesar 50% dari harta yang dimiliki, sementara 50% lagi dibagikan untuk 8 anak. Usai putusan pengadilan, anak pertama Rodiah, Sonya Susilawati, meminta 3 surat tanah. Karena hanya 1 saja yang diberikan, Sonya dan keempat anak Rodiah kemudian melaporkan sang ibu ke polisi dengan tuduhan penggelapan. Meski dalam kondisi stroke, Rodiah tetap memenuhi panggilan polisi pada tanggal 29 November lalu. Rodiah berharap sang anak bisa terbuka hatinya karena ia ingin menjalani masa tuanya dengan tenang. Sekarang melaporkan ibunya di... Saya ditanya, penyelidikin, apa Pak? Ibu betul, ibu minjem uang 500 juta ngegadein surat sertifikat. Ya Allah Pak, demi Allah, demi Rasulullah, ibu kagak. Ibu mau makan apa dari gaji anak ibu doang, udah cukup. Kasus gugatan anak terhadap orang tua terkait harta warisan juga dialami Al-Kausar. Namun ibu 11 anak ini bisa sedikit bernapas lega karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, Aceh menolak gugatan dari AHA yang tak lain adalah anak pertamanya. Sebelumnya AHA yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Aceh Tengah mengusir ibu kandung serta adik-adiknya terkait kepemilikan sengketa tanah dan rumah warisan yang berada di Jalan Yosudarso, Desa Blangkolak 2, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah. Ia juga meminta ganti rugi senilai 700 juta rupiah karena ibu kandung dan adik-adiknya sudah menempati di rumah peninggalan almarhum ayahnya selama 2 tahun. Namun majelis hakim menganggap gugatan itu tidak memenuhi objek sengketa sehingga gugatan tidak bisa diterima. Putusan itu NO dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Berarti majelis hakim belum memeriksa pokok perkara. Masih terkait formalitas gugatan. Makanya dinyatakan tidak dapat diterima. Pembagian harta warisan kerap menimbulkan konflik bukan hanya dengan keluarga tapi dengan pihak ketiga maupun lembaga keuangan seperti perbankan. Ya, kalau di perdata, kalau pemberian wasiatnya melanggar bagian mutlak ahli waris, itu bisa digugat oleh ahli waris itu sendiri. Kalau di Islam misalnya, kalau wasiatnya melebihi sepertiga, ya, kalau memang ahli waris menyetujui nggak ada masalah. Tapi kalau ahli waris tidak menyetujui harus dikurangi, jadi bisa digugat. Jadi tergantung. Konflik pertama adalah konflik keluarga dan rendahnya literasi tentang pengetahuan hukum waris. Potensi masalah kedua adalah pihak ketiga atau dalam hal ini jika suami memiliki istri siri. Memang dalam undang-undang istri siri tidak berhak mendapat harta waris, tapi ada kemungkinan anak kandung dari istri siri mendapat hak waris dan menuntut haknya. Konflik selanjutnya bisa terjadi ketika anak yang mendapat penetapan pengadilan itu meminta haknya lebih dulu. Hak memaksa ini dimiliki oleh sang anak, sedangkan istri sah tidak memiliki hak memaksa. Tim Liputan CNN Indonesia. Ini, ya Pak Baca Tengah ini.